Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintainya, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, majelis ilmu yang tadi diawali dengan berbuka puasa sunnah bersama. Kemudian di bulan yang disucikan, yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulhijjah, dan di hari-hari yang dimana amal saleh lebih dicintainya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga banyak sekali kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini. Maka kemudian marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah bersama-sama, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebab barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat, dan barang siapa yang kufur atau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk maksiat kepadanya, maka sungguh siksa dan azab Allah sangatlah pedih. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita sejenak mendoakan bagi para muhsinin, agniya, donatur yang pada hari ini telah bersedekah, berinfak untuk kegiatan buka puasa sunnah bersama, kemudian dilanjut kajian dan pelatihan ruqyah syar'iyah yang pertama, perdana. Artinya akan ada part 2, 3, 4 dan seterusnya. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganti dengan ganti yang lebih baik dari makan minum yang telah disedekahkan untuk buka puasa bersama santri. Kemudian semoga Allah terima amalnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah lapangkan rizkinya, sehat wal afiat, dan semoga Allah kabulkan hajat, keinginan, harapan, cita-citanya, dan Allah lipat gandakan pahala dan balasan kebaikannya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu ini perdana dan part atau episode ke-1 dari kajian dan pelatihan ruqyah syar'iyah, lebih khususnya pada ruqyah mandiri atau meruqyah diri sendiri. Siapa yang menjadi raqiknya, siapa yang menjadi peruqyahnya? Ya, peruqyahnya setiap kita masing-masing ini jadi peruqyah. Peruqyah untuk siapa ya? Peruqyah untuk siapa? Peruqyah untuk diri kita sendiri. Nah, ini jamaah, sudah siap atau belum? Siap? Ya, lahir batin siap? Oke. Tapi kemudian sebelum ke praktek, nanti paling prakteknya hanya 1. Untuk praktek-praktek yang lain nanti bersambung. Setiap jadwal saya di setiap hari Senin, ya insyaallah nanti akan ada banyak
metode ruqyah yang akan kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Fa insyaallah, semoga Allah mudahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebagai pendahuluan atau mukadimah, kita perlu mengetahui apa itu ruqyah. Ruqyah secara bahasa ada al-audah, yang maknanya adalah jampi-jampi atau mantra. Ya, jampi-jampi atau mantra. Maka dukun pun juga punya jampi-jampi, dukun juga punya mantra. Ya. Itu secara bahasa al-audah. Ya, al-audah artinya adalah jampi-jampi atau mantra. Kemudian ruqyah itu sendiri berasal dari kata ruqa yarqi ruqyatan. Nah, sekarang kemudian ruqyah secara istilah, ya. Pengertian ruqyah secara istilah kami ambilkan atau kami sampaikan dari berbagai penjelasan para ulama. Di antaranya Ibnu Atsir rahimahullah menjelaskan pengertian ruqyah dalam kitab An-Nihayah fil Gharibil Hadis sebagai berikut: ar-ruqyatu hiyal audatu yarqi biha sahibul afati kal humma was sar'i wa ghairi dzalika minal afati. Ruqyah adalah suatu mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit, semisal sakit demam, epilepsi, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian yang kedua, Ibnul Mandzur rahimahullah dalam Lisanul Arab mengatakan ar-ruqyatu hiyal audatu ma'rufatun. Ruqyah adalah mantra yang diketahui, yang jelas, yang baik, ya. Yang kemudian ketika Al-Jauhari mengatakan ruqa, ya, ruqar raqi ruqyatan wa ruqyan ida awwada wa nafasa, ya. Kemudian dalam bahasa Arab dikatakan raqa ar-raqi ruqyatan wa ruqyan, yakni apabila ada seseorang yang menjampi sambil meniup pelan, ya. Ini salah satu metode dari ruqyah, yaitu dengan tiupan, ya. Kemudian yang keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ar-ruqa bi ma'na at-ta'widi wal istirqa'u talabur ruqyati wa huwa min anwa'id du'a. Ruqa atau ruqyah maknanya adalah bacaan perlindungan. Al-istirqa adalah meminta ruqyah, dan ruqyah adalah bagian dari doa. Ya, ruqyah bagian dari doa. Yang kelima, Syamsul Haq Abadi rahimahullah berkata, ar-ruqyatu mayurma bihi minad du'ai li talibis syifa. Ruqyah adalah sesuatu yang diniatkan dari suatu doa untuk memohonkan kesembuhan. Ya, jadi ruqyah ini dimaksudkan untuk memohon kesembuhan, baik dari penyakit medis ataupun non medis, termasuk diantaranya gangguan jin atau sihir, ya. Yang keenam, Syekh Albani rahimahullah mengatakan ruqa ma yuqra'u minad du'a li talibis syifa minal qur'ani wa mimma sahha minas sunnati. Ruqyah adalah sesuatu yang dibacakan dari suatu doa yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih untuk memohon kesembuhan. Kemudian yang terakhir, ini kesimpulan dari Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh hafidhullah, termasuk buku beliau yang saya jadikan rujukan untuk belajar ruqyah dan juga belajar tentang sihir dan penangkalnya, ya. Salah satu kitab dari Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh hafidhullah. Beliau menyimpulkan kalimatun mafhumatun
masyru'atun tuqalu ala sabilid du'a fi hadrati marid raja asy-syifa. Kalimat yang dapat dipahami, disyariatkan, dibacakan dengan cara berdoa langsung di hadapan si pesakit untuk mengharap kesembuhan. Ini jamaah pengertian dari ruqyah. Kemudian yang kedua, hukum daripada ruqyah. Pada awalnya ruqyah itu terlarang berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wat tamaim wat tiwalati syirkun." Sesungguhnya ruqyah atau jambi-jambi, mantra, kemudian jimat-jimat dan ilmu pelet adalah syirik. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya ruqyah, jimat, ilmu pelet itu adalah syirik, maka berarti hukumnya apa? Haram. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan ini kezaliman yang besar. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Nah, maka kemudian datang hadis lain yang lebih baru menggeser hukum awal ini tadi yang haram. Ya, itu digeser kemudian menjadi mubah atau bahkan sunnah. Maka dalam ilmu hadis ada namanya nasikh mansukh, ya. Jadi ada hukum baru yang datang, yang turun, menggeser atau menghilangkan hukum yang lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian. Ini ceritanya ada sahabat yang sedang jalan-jalan lewat kampung, ada kepala suku yang sedang tersengat kala jengking. Akhirnya kemudian kepala suku itu jatuh, nggak bisa jalan. Maka kemudian orang-orang pada cari siapa yang bisa ngobatin kepala suku kami. Maka kemudian ada salah seorang sahabat yang angkat tangan dan menyanggupi. Akhirnya kemudian diruqyah dengan dibacakan apa? Surah Al-Fatihah. Hanya dibacakan surah Al-Fatihah. Itu akhirnya kemudian si kepala suku yang tersengat kalajengking tadi langsung sembuh biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan bisa kemudian berjalan. Luar biasa ya. Nah, maka kemudian si sahabat ini dikasih beberapa kambing sebagai hadiah. Akhirnya kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi kami lewat di suatu kampung, kemudian di situ ada suku, kepala sukunya tersengat kalajengking, terus kami bacakan surah Al-Fatihah dan sembuh ya Rasulullah. Kemudian setelah itu kami diberi kambing. Boleh tidak ini kambing kami terima? Atau bagaimana dengan hukum ruqyah tadi?" Maka kemudian Rasulullah SAW tadi, "I'radu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tidak apa-apa. Ruqyah itu tidak apa-apa asalkan tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah, karena si dukun juga punya ruqyah, juga punya mantra, juga punya jambi-jambi. Yang sehingga kemudian ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syirkiyah, dia memohon, meminta pertolongan bantuannya kepada siapa? Syaitan, kepada jin. Tapi kalau ruqyah syar'iyyah, maka meminta pertolongannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Dan kemudian ruqyah yang hak itu yang syar'iyyah tadi, dan yang batil adalah yang syirkiyah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyampaikan ada 3 syarat penting ruqyah yang dibolehkan. Ada 3 syarat ruqyah yang dibolehkan. Yang pertama adalah antakuna bi kalamillah au bi asma'illah wa sifatihi. Menggunakan, dibacakan tadi ya, atau menggunakan kalamullah, yaitu Al-Qur'an, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an,
Al-Baqarah atau juga ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Nanti ayat-ayat ruqyah yang lainnya akan kami sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Makanya datang terus supaya kemudian tidak terputus materinya, ya. Karena sebetulnya kalau kajian dan pelatihan ruqyah itu kan kalau mau dibikin seminimalis seharian tuh, bahkan 2 hari. Kami pernah ikut beberapa kali pelatihan ruqyah itu selalu 2 hari, Pak. Ya. Makanya kalau ini pada maghrib sampai isya, jelas waktunya tidak mencukupi untuk kemudian kita tahu semuanya atau tahu secara detail. Maka kemudian kita bikin bersambung. Oke, yang pertama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyampaikan ada 3 syarat dibolehkannya ruqyah. Yang pertama adalah antakuna bi kalamillah au bi asma'illahi wa sifatihi, yaitu dengan menggunakan kalamullah atau Al-Qur'an, asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, wa antakuna bil lisanil arab wa ma yu'rafu ma'nah. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau juga bisa menggunakan selain daripada bahasa Arab asalkan maknanya baik, tidak mengandung unsur kesyirikan dan kita memahami kalimat itu, memahami maknanya. Nah, gitu. Yang sehingga tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, kalau semisalkan belum bisa baca Quran dan tidak bisa bahasa Arab, ya sudah pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa ya tidak apa-apa, asalkan maknanya tidak mengandung kesyirikan dan juga maknanya difahami. Itu. Maka dari itu ibu-ibu ya, dulu ada bapak-bapak ya, kalau orang-orang sepuh dulu itu kalau ngeruqyah bahasanya Pak, tombo teko loro, itu ya, tombo teko loro nobus, ya itu semari ya, masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa an yu'taqada anna ruqyata la yu'assiru bidatiha bal bidatillahi ta'ala. Ini yang paling penting teman-teman. Apa? Tidak meyakini bahwa ruqyah berefek dengan sendirinya, tapi melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau kita ini sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Al-Quran itu ya syifa, obat, penawar. Tapi sejatinya yang menurunkan, memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang diruqyah sakit, diruqyah oleh si peruqyah sembuh, bukan peruqyahnya yang sakti, Bu. Tapi Allah mengizinkan si peruqyah ini menjadi penghantar kesembuhan. Dengan memberikan obat-obatnya adalah Al-Qur'an. Itu saja. Maka di sini saya sebagai yang nanti akan memandu belajarnya ruqyah mandiri ya. Kayak kemarin misalkan kami kemarin hari Ahad itu juga bikin kajian dan pelatihan ruqyah di Cemani. Kajian Ahad pagi. Ya. Kemudian akhirnya setelah ruqyah itu dari jamaah testimoninya dari yang beberapa datang sakit, ada yang pusing, ada yang badannya sakit-sakit, pegel-pegel dan sebagainya. Ternyata luar biasanya setelah ikut pelatihan ruqyah semua sakit itu sembuh. Biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian ada yang gangguan jin, alhamdulillah. Begitu di ruqyah tidak ada reaksi, Pak. Ketoknya etes wae ya. Begitu kemudian selesai saya bacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian saya takbir bismillahi Allahu Akbar. Akhirnya kemudian beliau ini langsung geblak. Geblak itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Dari duduk itu beliau langsung terlentang jatuh ke belakang sambil kemudian istighfar sambil nangis-nangis, dan kemudian badannya kesemutan ya, sebadan-badan kesemutan, dan alhamdulillah akhirnya kemudian biiznillah beliau mengatakan apa ketika sudah selesai kami tangani, beliau mengatakan, Pak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa, Bu? Tadi setelah kemudian terakhir tadi ruqyah tadi,
ada item-item yang keluar dan kemudian loncat keluar. Oh, alhamdulillah. Berarti gangguan jinnya keluar ya. Alhamdulillah. Padahal saya nggak lihat, saya kan nggak bisa lihat, Pak. Ya, beliau yang bisa lihat malahan. Ada item-item yang keluar dan kemudian pergi, ya, loncat pergi dia. Alhamdulillah. Saya nggak tanya lanjut ya. Item-item itu seperti apa? Saya nggak tanya lanjut. Tapi biiznillah, alhamdulillah. Ya, kita hanya sebagai perantaraan saja, wasilah saja. Oke, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Kita mulai praktek. Oke. Bismillah. Minta tolong untuk dibagikan plastiknya. Oh, saya sudah bawa banyak plastik. Insyaallah. Satu-satu. Nah, iya, satu-satu saja. Ya, plastiknya jangan dibuka dulu. Ya, nanti saya jelaskan dulu. Oke. Kenapa saya bagikan plastik itu? Yang pertama, siapa tahu ya, jangan dibuka dulu plastiknya ya. Siapa tahu nanti ketika proses ruqyah mandiri ada yang reaksi muntah-muntah, mual pengen muntah, jangan ditahan, muntahkan. Oke? Yang ditahan itu ketika ruqyah mandiri kok ada jin yang pengen menguasai dan mengendalikan badan kita. Nah, ini kita harus tahan, harus kuat. Jangan, badan kita ini jangan diberikan, kesadaran kita jangan diberikan kepada mereka jin, harus tahan. Tapi kalau mual, pengen muntah, muntahkan. Kalau pengen nangis, nangis, tidak apa-apa. Kalau pengen teriak, ya ditahan, jangan teriak. Ya, itu jinnya itu ya, pengen meronta-ronta. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, acara ruqyah, pelatihan ruqyah mandiri ini bukan nyari muntah. Ya, kalau nyari muntah dilodoi dhewe nek ben muntah-muntah. Bukan cari muntah, tapi apa? Cari sembuh. Ya, supaya kita ini tambah sehat, tambah kuat, kita hatinya tenang, jiwanya bersih, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Bukan semata-mata muntahnya. Muntah itu hanya efek reaksi saja, ya. Yang kita cari adalah sembuhnya. Kemudian proses keluarnya jin atau syaitan, satu bisa dari muntah, kedua bisa dari sendawa. Kemarin ada jamaah yang selama proses ruqyah itu sendawa sudah nggak kehitung, Pak. Baca itu wis nggak kehitung sendawanya. Tapi nggak muntah, memang nggak muntah, tapi dia sendawa, nggak kehitung sendawanya. Ya. Ada ya, Masya Allah. Kemudian bisa dari kotoran, ya. Nanti ketika buang air kecil dan buang air besar. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam proses keluarnya mereka. Ingat ya, kalau nangis, kalau ada mual jangan ditahan, tapi yang ditahan kalau ada jin yang ingin mengendalikan badan kita atau kesadaran kita, harus ditahan. Ya, sekuatnya. Bismillah. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Oke, sudah semua dapat plastiknya? Nanti kalau tidak ada yang muntah kan enak, plastiknya bisa dikembalikan lagi, gitu loh ya. Kan gitu. Oke, tapi yang jelas kita nggak nyari muntah, tapi kita nyari sembuh, nyari ketenangan, nyari ya jiwa yang kemudian bersih, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti surah-surah yang kita baca yang insya Allah semuanya hafal. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5.
kemudian ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ada yang belum hafal nanti dengerin saja kalau belum hafal. Kalau hafal ikuti panjenengan baca, tapi kalau belum hafal dengerin. Jangan kosong pikirannya. Ya, dengerin serius, fokus, konsentrasi, dan ini yang paling penting, Bu. Jangan gengsi, jangan lirak-lirik kanan kiri, piye koncoku ya. Wis pokoknya jenengan di sini rukyah mandiri wis kaya-kayake renek samping-sampingane ya. Seakan-akan panjenengan sedang sendirian. Sedang sendirian bermunajat kepada Allah untuk apa? Memohon kesembuhan. Yang sehingga wis nggak usah terpengaruh kanan kiri. Nanti walaupun kanan kiri meh piye ya, modelnya meh piye reaksinya wis nggak usah digagas ya. Kita gitu aja. Kemudian yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh, sudah reaksi dulu ya, belum dimulai ya. Insyaallah. Insyaallah, masyaallah. Sama kemarin ada peserta pelatihan itu yang reaksinya parah tadi. Beliau mengatakan, "Pak Ustadz tahu enggak, tadi saya mau berangkat itu enggak jadi-jadi berangkat. Saya itu selalu ada bisikan jangan berangkat, jangan berangkat, jangan berangkat, jangan berangkat, jangan berangkat." Tapi kemudian bismillah dungone ngerti dong ya? Doanya bagaimana? Bismillah dipeksa. Gitu ya. Bismillah dipeksa. Itu mangkat akhirnya. Masya Allah. Itu ya. Ya, sudah mulai ada yang reaksi belum nih rasa-rasa nih? Mulai mumet-mumet, pusing-pusing. Aman-aman? Nanti kalau yang jomblo aja kesurupan loh ya. Aing jomblo ini Masya Allah. Masya Allah. Berarti jalur rabi ya. Masya Allah. Oke, yang pertama silahkan tundukkan kepala, pejamkan mata, kemudian tangan kanan taruh di perut. Kita belajar nafas perut. Nafas perut itu berarti yang kembang kempis adalah perutnya, bukan dadanya. Oke. Kemudian keluar masuknya itu hanya dari hidung. Jadi tarik hidung, keluarkan juga lewat hidung. Tariknya pelan-pelan, keluarnya pelan-pelan. Kalau dihitungi ya setidaknya tarik 5 kali hitungan, keluar 5 kali hitungan. Ya, kita belajar dulu, konsentrasi, rasakan nafas perut ya. Oke, kita mulai. 1, tarik. Keluarkan. Ingat, tidak ada tahan nafas ya, tidak ada tahan nafas. Kita bukan sedang belajar tenaga dalam pernafasan. Kita sedang belajar ini pernafasan perut ya. Tarik pelan, keluarkan. Tarik pelan, keluarkan. Hanya dari hidung. Tarik, keluarkan. Tarik, keluarkan. Terus perutnya yang kembang kempis. Tarik, keluarkan. Tarik, keluarkan. Tarik, keluarkan. Tarik, keluarkan. Tarik, ya, dikeluarkan sambil mengatakan Allahu. Tirukan Allahu, Allahu, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allahu, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allahu, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Diteruskan lagi. A'udhu billahi wa qudratihi. Saya ulangi. A'udhu
bi kalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kembali mengingat, mungkin dulu ada dosa kesalahan yang belum kita tobati. Mungkin dulu pernah menyekutukan Allah, datang ke dukun, pasang susuk, pesugihan, atau mungkin untuk keperluan-keperluan yang lainnya yang di situ mengandung unsur kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan dosa yang sangat besar. Mungkin dulu pernah durhaka kepada kedua orang tua, sampai meninggalnya orang tua belum sempat kita kemudian minta maaf. Mungkin dulu pernah memakan harta riba, kemudian mungkin dulu pernah berzina, hanya Allah dan kita yang tahu. Mungkin dulu pernah melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, dosa-dosa besar khususnya, yang kemudian belum kita tobati. Maka sejenak silahkan tundukkan kepala, kemudian marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa penyesalan, kemudian bertekad, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi. Sebab wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, bahwasanya setiap daripada musibah, setiap daripada keburukan, malapetaka, bala, bahkan sakit atau keburukan yang lain yang menimpa diri kita disebabkan atas perbuatan dosa yang kita lakukan, yang kita belum bertobat atasnya. Dan kemudian dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kemudian Allah timpakan keburukan itu, Allah timpakan musibah itu, Allah timpakan bala kecelakaan itu, supaya apa? La'allahum yarji'un. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adam khata' wa kharal khata'in at-tawwabun. Bahwasanya setiap manusia pasti melakukan salah, dosa, keliru, dan sebaik-baiknya pendosa yang dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan sembari beristighfar, sembari dibayangkan maksiat dosa yang pernah kita lakukan atau dosa-dosa besar, kemudian ada hadirkan penyesalan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dengan taubatan nasuha. Bareng-bareng istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Marilah kita perbaharui syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Sekarang tangan kanan taruh di dada, tangan kiri taruh di perut. Tangan kanan dada, kiri di perut. Nanti kita akan baca surat-surat yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kemudian hadirkan niat dalam hati, sembari kemudian panjatkan doa, niatkan betul, ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran, dengan kemukjizatan Al-Quran, dengan kemudian obat dari kalamullah atau Al-Quran, ya Allah, apabila ada di dalam diri kami ada sakit, ya Allah, semoga Engkau sembuhkan, ya Allah. Engkau angkat penyakitnya, ya Allah. Engkau sembuhkan, berikan kepada kami kesembuhan yang sempurna dan sehat walafiat. Kalau ada di dalam diri kami ada gangguan jin dan sihir, ya Allah, maka musnahkan, ya Allah. Maka cabut, ya Allah, binasakan, ya Allah. Sembuhkan kami, ya Allah, dari penyakit medis ataupun non medis, ya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, sehat di atas ketaatan kepadanya. Dan bersihkan hati kami, ya Allah, dengan Al-Quran-Mu, ya Allah. Bersihkan jiwa kami, ya Allah, dan semoga dengan keberkahan, dengan Al-Quran, dengan kalamullah, semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa taat kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ya? Tangan kanan dada, tangan kiri perut. Nanti sambil dibaca, tangan kanannya diputar ke kiri. Ya, tangan kanan putarnya ke kiri. Tangan kiri putarnya ke kanan. Jadi berlawanan. Ya, seperti ini ya. Tangan kanan diputar ke kiri, ya, saya berdiri. Ya, tangan kanan diputar ke kiri. Ya, tangan kiri diputar ke kanan. Ini harus konsentrasi, Pak, makanya. Untuk melatih konsentrasi. Ya, untuk melatih fokus supaya kita nggak hilang fokus, nggak hilang konsentrasi. Ya. Gitu ya nanti ya. Terus nanti dibaca yang diresapi, dihayati, yang khusyuk, yang konsentrasi, yang fokus, dan dirasakan betul apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi dalam badan atau tubuh kita, apa reaksinya. Dan kemudian kalau muntah, kalau pengen nangis ya nangis, kalau muntah dimuntahkan, dan kalau ada jin yang pengen menguasai kesadaran atau badan kita, tahan sekuat-kuatnya. Itu ya. Oke, monggo. Yuk, ya kita serius bersama-sama. Tangan kanan dada, tangan kiri di perut. Yang baca bukan hanya saya, semuanya masing-masing baca. Ya, dengan bacaan yang terbaik, dengan penghayatan yang terbaik, dengan kekhusyukan yang terbaik, sembari bermohon kepada Allah akan kesembuhan baik dari penyakit medis ataupun penyakit non medis, termasuk gangguan jin dan sihir. Oke. Kita baca ya. Mulai dari ta'awud bareng-bareng bersama-sama, dan bacaannya dikeraskan ya. Oke, pasang niat dulu, doa dulu, pasang niat, doa, tidak usah hiraukan samping kanan kiri. Bayangkan seakan-akan kita sedang sendirian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mihrab kita. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diputar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lagi Al-Fatihah 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum
يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nanti setelah An-Nas nanti agak ditekan, ditarik, dikeluarkan Bismillahi Allahu Akbar gitu ya. Oke, kita baca Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Agak ditekan, tarik ke atas, keluarkan lewat mulut. Bismillahi Allahu Akbar. Batalkan. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Yuk, yang muntah-muntahkan. Yuk, muntahkan dulu, muntahkan. Ukhruj, keluar lewat muntah, Bismillahi Allahu Akbar. Keluar karena taat kepada Allah. Ukhruj, keluar karena taat kepada Allah.
Yuk keluar lewat muntah, keluar lewat muntah, keluar karena taat kepada Allah, keluar karena taat kepada Allah. Keluarkan lewat muntah, keluarkan lewat muntah, keluar karena taat kepada Allah. Yuk keluarkan, keluarkan, keluar lewat muntahan, keluar lewat muntahan, keluar lewat muntahan. Ayo keluar karena izin Allah Subhanahu wa taala, keluar karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhruj bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Ayo keluar karena taat kepada Allah. Bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillah, bismillahi Allahu akbar, bismillah, bismillahi Allahu akbar. Keluar karena Allah, keluar karena Allah. Bismillahi Allahu akbar, bismillah, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Keluar karena taat kepada Allah. Ukhruj, ukhruj, ukhruj. Keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Ya keluar karena taat kepada Allah, keluar karena taat kepada Allah, keluar karena taat kepada Allah, keluar karena taat kepada Allah. Bismillahi Allahu akbar. Keluar karena taat kepada Allah. Bismillahi Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi Allahu akbar. 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 Mual Pak? Pengen muntah? Belum bisa muntah? Ya. Oke. Ada yang rasa reaksi apa? Ngantuk. Kamu? Mual, nyangkut. Apa? Sendawa. Oke. Kamu? Ngantuk. Ya ngantukan ya. Sendawa. Apa? Kamu? Ngantuk. Baca Quran ngantuk, baca WA gak ngantuk ya. Insyaallah. Apa? Ada reaksi enggak? Sesek. Dadanya sesek. Punya asma. Oh ya. Sesek ya, sesek. Susah nafas. Oke. Apa? Sendawa. 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 Jujur loh ya, aja melu-melu kancane. Ngantuk. Allahu akbar. Aman, Pak? Oh, semangat. Aman? Ya. Reaksi apa? Apa? Aman? Ngantuk? Allahu akbar. Sesek. Pegel. Mana yang pegel? Tangan kiri. Sekarang masih? Sudah ada? Aman ya? Bapak aman? Pak Beng? Aman, aman, aman. Masya Allah. Ibu-ibu sudah baikan? Aman ya? Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada beberapa yang terindikasi karena ini waktunya singkat. Jadi ada yang sudah reaksi muntah-muntah, ada yang lumayan banyak. Bapak masih nyangkut ya? Gimana rasanya? Sudah lega? Alhamdulillah sudah lega. Alhamdulillah sudah lega. Nyangkut, tidak bisa muntah. Ada yang reaksinya tadi banyak sendawa, ada yang sesek dadanya, ada yang pegel tangannya, ya, ada yang ngantuk juga. Ya Allahu Akbar, ngantuk ya, Insya Allah. Berarti saking tenangnya kan ya. Alhamdulillah, saking menikmati. Ya, ini baru episode pertama. Plastiknya bagi yang tidak kepakai bisa dikembalikan. Bagi yang sudah terpakai ada muntahan, dibuang ya Bu ya, jangan disimpan di rumah nih ya. Nanti buat jimat. Simpan di rumah. Insya Allah besok-besok kita akan latihan, salah satunya bikin air ruqyah, ya, bikin air ruqyah dan metode ruqyah yang lainnya. Insya Allah akan kita bahas, akan kita praktekkan di pertemuan hari Senin, insya Allah. Dan berarti setelah ini, bil khusus yang tadi ada keluhan, jangan lupa zikir pagi sorenya, ya, banyak baca Qur'annya dan ruqyah mandiri di rumah, ya. Gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.